Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Guntur Purwanto dalam program Physics is Fun. Kali ini kita akan melanjutkan seri latihan soal ujian sekolah SMP kelas 9. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat seri latihan soal 1-3 bisa klik link di kanan pojok atas ya. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di channel kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di pojok kanan bawah untuk mengikuti video-video terbaru yang ada di channel ini. Oke, langsung saja kita masuk ke nomor 1. Nomor 1 ini mengenai besaran dan pengukuran. Kita lihat soalnya, Haura mengukur sebuah balok dan beberapa hasil pengukuran balok tersebut diantaranya ada panjang, lebar, tinggi, dan juga massa. Berdasarkan data di atas, manakah besaran turunan di bawah ini yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok yang didapatkan Haura? Berarti kita harus mengecek satu-satu nih teman-teman. Luas alas nih ya, kita coba cek terlebih dahulu. Berarti balok ini kan kalau misalkan kita gambarin kayak gini kan, kurang lebih. Nah, panjang, lebar, tinggi gitu kan. Nah, alasnya yang mana sih? Alasnya ini kan sebenarnya. Berarti panjang kali lebar. Oke, berarti yang A ini kita carinya dengan panjang kali lebar. Satuannya diminta dalam meter kubik, meter kuadrat, sementara di sini dalam sentimeter. Berarti kita harus ubah dulu, diubah ke meter berarti berapa? Dari sentimeter ke meter berarti dibagi 100 kan ya? Berarti 2 meter ya. Oke, lebarnya berarti jadi 1 meter dan tingginya jadi 0,5 meter dibagi 100. Oke, panjangnya adalah 2, lebarnya adalah 1. Berarti kita dapatkan 2 kali 1, 2 meter kuadrat. Oke, yang A salah ya. Sekarang kita kerjakan yang B. Berat balok tersebut. Berat itu apa rumusnya? W sama dengan M dikalikan gravitasi. Masanya adalah 5.000 gram. Kita ubah terlebih dahulu karena yang diminta Newton ya, satuan internasional, ke kilogram. Berarti dibagi 1000 kan? 5 kilogram. Masukin 5. Gravitasinya nggak diketahui, jadi kita anggap 10. Berarti kita akan dapatkan 50 Newton. Oke, yang B juga salah. Yang C sekarang. Volume. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi ya. Panjangnya adalah 2 dikalikan 1 dikalikan 0,5. Kalau kita kalikan semuanya akan dapat 1 meter kubik ya. Berarti ini salah juga. Otomatis jawabannya adalah yang D. Oke, tapi kita coba cek ya karena kita sedang latihan. Massa jenis itu apa rumusnya? Rho sama dengan massa dibagi volume. Massanya adalah 5 kg dibagi volumenya tadi kita dapatkan 1. Berarti 5 kg per meter kubik. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Kita lanjutkan ke soal pengukuran suhu. Gambar berikut menunjukkan pengukuran suhu sebuah larutan menggunakan termometer Celcius. Jadi ini Celcius. Jika larutan tersebut akan diukur menggunakan termometer Y, oke. Berarti kita mengkonversi suhu ke sebuah termometer yang tidak diketahui ya. Gimana caranya? Kita bandingkan terlebih dahulu. Kita gambar 2 buah termometer. Ini termometer Celcius gitu ya. Yang ini yang diminta adalah termometer Y. Ingat, yang bawah ini adalah titik beku. Yang atas adalah titik didih. Titik didih Celcius adalah 100 derajat dan titik bekunya 0 derajat. Sedangkan Y yang memiliki titik didihnya 120, di atasnya 120 derajat, berarti di bawahnya 40 derajat. 40 derajat. Oke, langkah selanjutnya adalah lihat selisihnya. 100 ke 0 dikurangi selisihnya adalah 100. 120 dikurangi 40 selisihnya adalah 80 derajat ya ini. Langkah selanjutnya adalah tulis termometernya apa? Celcius dikurangi titik beku 0 dibagi selisih 100. Sama dengan termometernya apa? Y berarti ya, termometer Y dikurangi titik bekunya 40 dibagi selisihnya 80. Ini nolnya bisa kita bagi ya. Jadi bisa 10
per 8. 10 dan 8 juga bisa kita perkecil bagi 2. Jadi kita akan dapatkan C kurang 0C dibagi 5. Ya, ini bagi 2. Sama dengan Y kurang 40 dibagi 8 bagi 2, 4. Yang diketahui adalah 60 Celcius. Berarti kita masukin ke si C-nya. 60 dibagi 5 sama dengan Y min 40 dibagi 4. 60 bagi 5 ini adalah 12 ya. Saya tulis di sini. Kita tulis ulang yang ininya Y min 40 per 4. Ini kali silang 4 kali 12. Kita akan dapatkan 48 sama dengan Y min 40. Berarti kalau kita mau nyari Y-nya, 40-nya pindah ruas ke kiri jadi positif. 48 ditambah 40, dapatlah angka 88 derajat Y. Si Y-nya ini ya. Oke, sederhana ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3 mengenai kalor. Lihat teman-teman yang ditanya apa? Berdasarkan grafik, kalor yang diperlukan untuk memanaskan 40 gram es dari titik B ke C. Lihat ini. B ke C. Oh, berarti proses peleburan ya, karena di titik 0 nih, di titik 0 derajat Celcius. Ini adalah 0 derajat Celcius. Apa rumusnya dari B ke C ini? Rumusnya adalah I sama dengan M dikalikan L. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu rumus dari titik A ke B apa, C ke D apa, kemudian D ke E nanti apa gitu ya, teman-teman bisa pelajari bab kalor yang ada di pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjutkan. Di titik B ke C ini rumusnya adalah ml, massa dikalikan kalor lebur. Ingat ya, massa dikalikan kalor lebur. Berapa massanya? Adalah 40 gram. Kita ubah dulu nih. Massanya yang 40 gram itu diubah dulu. Dibiasakan ya, diubah ke kilogram. Dibagi 1000. Jadi 0,04 kilogram. Masukin 0,04 dikalikan L-nya, kalor lebur es. Berapa? Jadi ini kita nggak pakai ya, kalor jenis S-nya. Kita pakai yang ini. Kalor leburnya 336,000. Oke, jadi 4 dikalikan 336,000. Satuannya apa? Berdasarkan ini Joule. Berarti ya, Joule. Berapa titik-titik-titik? Kalian tinggal kalikan, kalian dapatkan hasilnya sekian Joule ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini mengenai hukum Newton. Perhatikan gambar balok yang bermasa 2 kg. Jadi diketahui massa si baloknya adalah 2 kg. Oke. Pada balok tersebut bekerja 4 buah gaya yang berbeda, yaitu 8 dan 2 Newton ke arah barat. Kalian bisa misalkan ke arah kanan, misalkan ya. Ke arah kanan itu barat, berarti ke arah kiri itu timur. Kalian boleh sebaliknya, ke kanan timur, ke kiri barat itu juga boleh ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan ketika mengerjakan soal hukum Newton adalah gambarkan gayanya. Oke, 8 Newton dan 2 Newton ke arah barat, berarti sini nih, 8 Newton dan 2 Newton, gitu kan? Dan 2 Newton serta X Newton ke arah timur, berarti ke sini kan, timur, 2 Newton dan X Newton, gitu lah. Jika balok tersebut bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat, jadi percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Besar gaya keempat, oke teman-teman, rumus hukum Newton itu apa? Sigma F sama dengan MA. Biasa dihafalkan dengan cara Ferry makan ayam ya. Terserah ngapalinnya mau kayak gimana. Oke, M-nya apa? Massa. Massanya 2, A-nya 2. Ya udah, berarti kita akan dapatkan jumlah gayanya. Ini sigma itu jumlah. 2 kali 2, 4. Oke. Nah, teman-teman yang searah itu positif. Yang berlawanan itu negatif. Kita bisa simbolkan yang ke barat itu positif. Berarti yang ke timur negatif. Boleh sebaliknya juga ya. Yang ke barat 8 dan 2. Berarti dua-duanya positif. 8 ditambah 2. Dikurangi 2 dikurangi X. Gitu kan. Sama dengan 4. 8 tambah 2, 10. Kurang 2, 8. Berarti 8 min X sama dengan 4.
kita akan dapatkan X 8 kurang 4. Ini pindah ruas ke kanan, jadi positif. Ini asalnya positif, pindah ruas ke kiri, jadi negatif. Gitu ya. Maka kita akan dapatkan si X-nya 4 Newton. Ke arah mana tadi ya? Ke timur diketahuinya. Oke, itu nomor 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Seorang pemain skateboard hendak menaiki papan skateboard pada lintasan di bawah ini. Ada titiknya ya, A, B, C, D, E. Berdasarkan lintasan tersebut, di titik manakah pemain skateboard akan mengalami energi potensial maksimum? Jadi yang ditanya adalah energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Berarti energi kinetik minimum, gitu ya. Ingat, energi potensial ini kaitannya dengan ketinggian. Ya. Kalau energi kinetik ini kaitannya dengan kecepatan. Oke. Nah, kalau misalkan ketinggian berarti kan yang dicari EP max. Berarti cari aja ketinggian maksimumnya di mana? A, B, C, D, E. Tentu di A kan? Jadi jawaban di sini titik A. Energi kinetik itu kaitannya dengan kecepatan. Kalian lihat kecepatan paling cepat di mana? Di titik A, di titik B, di C, di D, di E. Nah, teman-teman, ini ketika awal bergerak tuh pelan kan ya. Makin lama dia makin cepat. Artinya yang punya kecepatan tertinggi adalah di titik bawah nih, sesaat sebelum nyampe tanah di sini ya. Di titik C. Gitu. Tapi yang ditanya EK min atau kecepatan yang paling rendah di mana? Ya ketika awal bergerak, yaitu di titik A. Berarti ini juga A. Jadi jawabannya adalah titik A dan titik A. Oke? Sederhana ya. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya mengenai tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis itu apa? P massa jenis kali gravitasi kali kedalaman. Massa jenisnya berapa? Rho-nya ada nih 1000 kg. 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasinya 9. Bukan 10 ya, kalau nggak diketahui kita anggap 10. Tapi kalau diketahui 9 meter per second kuadrat ya kita tulis 9. Dan H, kedalaman. Ingat kedalaman itu diukur dari atas ke titik ikannya, ke sini. Bukan dari bawah ke ikan ya. Nah, dari atas ke bawah itu 15 cm. Dari ikan ke bawah 7 cm. Berarti titik ini berapa? Dikurang aja kan? 8 meter. Ini kurang ini, jadi 8 meter. Tinggal dikalikan 8. Gampang ya? 8 kali, ini salah saya ya. Ini 8-nya ini, H-nya ini adalah 8 cm. Ini ya. Berarti kita ubah dulu ke meter. Jadi dibagi 100, 0,08 meter. Oke, jadi 0,08. Gitu ya. Berarti 0 ini hilang 2 ya. Untuk menghilangkan ini jadilah 10 kali 9 kali 8. Berapa jawabannya? 720 Pascal. Ingat, satuan tekanan itu adalah Pascal. Oke. Gampang ya? Nah, lumayan gampang. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7 mengenai getaran dan gelombang. Getaran dan gelombang. Jadi ada gelombang transversal seperti ini. Jika waktu ditempuh dari titik A ke titik B adalah 3 second, cepat rambat. Apa rumus cepat rambat ini? V sama dengan lambda kalikan frekuensi. Kita cari dulu lambdanya. Rumus lambda itu adalah L per N. Panjang dibagi jumlah gelombang. Panjangnya di mana? Gampang. Lihat aja yang ada meter-meter di gambar. Berarti 5 meter. Panjangnya 5. Jumlah gelombangnya sejauh 5, berarti dari titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini kan. Kita hitung 1, 2, 2,5. Oke, 2,5. 5 bagi 2,5 berapa? 2. Oke, jadi lambdanya 2. Masukin frekuensi, rumusnya apa? Panta. Ya. T-nya di mana? Nah, tadi ada titik T-nya 3 second. Tetapi si N-nya itu ngikut si T nih, ngikut si T. Dia 3 second tuh dari titik A ke B. Berarti jumlah gelombangnya ikut juga dari A ke B. A ke B. 1,5.
1,5 dibagi 3, 0,5. 2 kali 0,5 jadi 1 meter per second. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, ini mengenai listrik statis. Dua buah benda bermuatan listrik berinteraksi dengan gaya 2F. Oke, biasakan kalau misalkan mengerjakan tipe soal kayak gini, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Gambar pertama ya ini, kita gambarkan ulang. Jadi ada sebuah muatan, muatannya 8 mikrokulom. Kemudian muatan keduanya 4 mikrokulom. Dan jarak antar mereka adalah 4 cm. Dan gayanya adalah 2F. Oke, jika muatan Q1 diganti menjadi 4 mikrokulom, jadi yang ini kita gambarkan di bawah diubah menjadi 4 mikrokulom. Dan Q2 diganti menjadi 2 mikrokulom. Yang ini berarti diganti jadi 2 mikrokulom. Dan jaraknya menjadi 6 cm. Ini jarak 4 cm dan 6 cm di gambarnya sama ya. Tapi yang penting kita ngerjainnya dulu kayak gitu ya. Oke, jadi kita anggap sama aja jaraknya gitu ya. Secara skala di gambarnya. Oke, yang ditanya adalah maka gaya tarik-menarik antar kedua muatan tersebut menjadi, jadi di sini berapa gitu ya. Siklusnya adalah bawah atas, atas bawah, bawah atas, jangan lupa ke kanan gitu ya. Dimulai dari bawah, berarti kita tuliskan 4 mikrokulom. Kita nggak usah tuliskan satuannya karena semuanya sama. Dibagi atasnya ke atas 8 dikali, ini mah mulainya dari atas dulu, berarti tulis atasnya dulu 4/6. 4/6, tapi jangan lupa kuadrat. Dari mana kuadrat ini? Dari rumus ini nih. K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi si jarak ini selalu dikuadratkan. Dikali yang di sebelah kanannya ini 2. Mulai dari sini ya, 2 bagi 4. 2 dibagi 4 dikali kanannya 2F. Oke. 4 di sini habis gitu ya. 2 di sini dengan di sini juga jadi berapa? 4 ya. Benar nggak? Betul ya. 4 di sini dengan 2 di sini bisa 2. Gitu. 4 dan 6 diperkecil jadi 2/3 gitu ya. 2 ini kita tulis ulang biar gak ribet. 1/2 dikali 2 kuadrat ini 4 dan 3 kuadrat ini jadi 9 F, bisa F ya, dibagi bisa 2, jadi jawabannya adalah 2/9 F. Seperti itu, sederhana ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9 mengenai kemagnetan. Vira akan membuat magnet seperti pada gambar di bawah ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mana kutub positif. Yang panjang itu kutub positif, yang pendek itu kutub negatif. Nah, bagi teman-teman yang penasaran mengenai proses ini ya, bisa teman-teman cek di bab kemagnetan ya, pelajari terlebih dahulu bab kemagnetan di pojok kanan atas ya, saya sertakan linknya. Nah, arus listrik itu bergerak dari positif ke negatif. Berarti dia bergerak dari sini ke sini gitu kan. Kita tandain arahnya ke sini. Ini arus listrik. Arus listrik ini disimbolkan oleh 4 jari kita selain ibu jari ya. 4 ibu jari kita masuk ke bawah batang baja gitu ya. Jadi kita masukin 4 ibu jari kita ke bawah gitu ya. Kemana? 4 jari kita ya. Selain ibu jari, kemana arah ibu jari? Ibu jari otomatis ke sini, ya nggak? Ke arah sini. Artinya di sini adalah utara, di sini adalah selatan. Dan untuk yang didekatkan di sini, yang diinduksikan itu selalu selang-seling. Artinya kalau di sini utara berarti A-nya selatan, ini utara, berarti ini selatan, ini utara. Sekarang kita lihat ke kiri, dia diinduksikan dengan si F ini diinduksikan dengan S. Berarti di sini utara. Ya, harus selang-seling. Di sini selatan. Oke, jadi kita bisa menentukan dari A sampai F. P dan Q-nya nggak ditanyain ya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya nomor 10. Gambar berikut menunjukkan pembentukan bayangan jika benda, ini berarti jarak bendanya 6 cm ya, sama dengan gambarnya. Jika benda, oke. Ini kita tandain dulu si kata-kata jika sampai sini itu jangan dibaca dulu ya, kita kerjain dulu di sini. Ada S-nya 6 cm. Oke, jadi diketahuinya jarak bendanya adalah 6 cm dan jarak bayangannya adalah S aksen ya,
12 cm. Langkah pertama kita adalah mencari fokusnya. Ingat cuman satu-satunya ya, rumus di cermin dan lensa itu 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Masukin. 1 per S-nya adalah 6, ditambah 1 per S aksennya adalah 12 ya, S aksennya masukin. Ini jadi 12 bagi 6, 2 kali 1, 2. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. Jadi 3 per 12. Ini 1 per F. Jadi kalau mau nyari F, itu tinggal dibalikin. Jadi 12 per 3. Dapatlah fokusnya 4 cm. Oke? Nah, baru kita baca jika benda kemudian digeser. Nah, muncullah diketahui yang selanjutnya. Dari posisi semula 1 cm mendekati cermin. Jadi dari 6 cm ini digeserin 1 cm doang ke sini. Jaraknya jadi berapa? Nah, kurang lebih di sini ya. Jaraknya akan menjadi berapa? Ya 5 cm ya, mendekati cermin. Kalau menjauhi berarti jadi 7 cm. Oke, jaraknya adalah 5 cm si jarak bendanya. Fokusnya, fokus cermin nggak pernah berubah ya, selama cerminnya tetap yang sama. Yaitu 4 cm. Dari mana? Tadi kita cari di sini. Nah, sekarang maka jarak bayangan adalah, nah yang ditanyanya adalah S aksen. Gitu ya. Masukin ke rumus yang sama, 1 per fokus sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per fokusnya, 1 per fokusnya adalah 4. Masukin. 1 per S-nya 5, masukin, tambah 1 per S aksen. Ini positif ya. Pindah ruas ke sini. Jadi negatif. Maka akan kita dapatkan 1 per 4 dikurangi 1 per 5 sama dengan 1 per S aksen. Gitu ya. Samain penyebut 4 dan 5 itu 20. 20 bagi 4, 5 kali 1, 5. 20 bagi 5, 4 kali 1, 4. Jadi 1 per S aksen. 5 kurangi 4, 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Nah, maka kita akan dapatkan S aksennya dibalikin ya. 20 per 1 atau 20 cm. Hasilnya positif, berarti dia nyata. Ingat aturannya ya, bisa dicek di latihan soal seri 3 ya. Yang positif ini adalah nyata, artinya di depan. Di sini nih, jauh banget di sini ya. Ini di sini yang jaraknya gitu ya. Sorry, ini agak berantakan gambarnya. Yang jaraknya 20 cm gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Ini mengenai listrik dinamis. Perhatikan gambar rangkaian listrik di bawah ini. Jika semua hambatan luar pada rangkaian listrik tersebut adalah 4 ohm, jadi kita gambarkan, ini nih, hambatan luar ya. Ada hambatan dalam. Hambatan dalam itu adalah R kecil, ini nih, yang ada di dalam baterai. Berarti selain itu adalah hambatan luar, yang di luar baterai. Ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm, dan juga ini 4 ohm. Oke. Dan hambatan dalamnya ini ada 2 ohm katanya di sini ya. Berapakah arus total dan tegangan jepit? Oke, kita gambarkan, kita tulis di sini ya. Diketahui arus total berapa dan tegangan jepitnya. Kita gambarkan dulu atau kita kerjakan dulu arus atau hambatan totalnya. Oke. Dari mana kita ngerjain? Dari sini kan. Yang gampang dulu. Ini seri. Yang seri itu ditambahkan aja. Berarti ini jadi 8 ohm. Totalnya ya. Di sini gambarnya akan berubah jadi seperti ini. Oke. Nah, di sini 4 ohm tetap. Ini jadi 8 ohm karena ditambahkan 4 dan 4 ya. Yang ini 4 ohm. Nah, jadilah paralel. Oke. Ini masih kita belum gambarkan. Baru kerjain yang paralel ini. Gimana rumusnya? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1, R2, dan R3 gitu kan. Bagi teman-teman yang mau mendalami mengenai listrik dinamis bisa klik pojok kanan atas ya ke bab atau playlist mengenai listrik dinamis. Saya sudah sertakan di sana. 1 per 4 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 4 gitu ya. Samain penyebutnya 8 bagi 4 2, 8 bagi 1 8 1, 8 bagi 4 2. Jadi 2 tambah 1 tambah jadi 5 per 8. Ini baru 1 per R paralel. Kalau R paralel dibalikin.
jadi 8 per 5 ohm. Ini yang ini aja ya. Baru sekarang kita gambarkan lagi. Gambarnya akan berubah jadi seperti ini. Ya. Nah, gini ya gambarnya. Yang ini adalah R paralelnya sebesar 8 per 5. Yang ini yang 4 ohm. Nih, yang ini ya. Yang ini ada hambatan dalamnya 2 ohm. Oke, sekarang kita kerjain lagi ya. Kita tambahin 8 per 5 ini dengan 4 ohm. Kita mau nyari hambatan luarnya ya. Hambatan luar selain hambatan dalam baterai. Berarti karena seri ya, nggak ada cabang, tinggal ditambahin aja. 8 per 5 tambah 4. Samain penyebutnya 5 ya. Berarti 8 tambah 5 bagi 1 di sini kan. 5 kali 4 20. Jadi dapat 20 per 5. Sorry, ini 28 ohm ya. Nah, sekarang kita nyari R totalnya. Belum selesai teman-teman. Nyari R totalnya adalah R luar ditambah R dalam baterai, gitu kan. R luarnya 28 per 5 ditambah R dalam baterainya 2. Kita samakan penyebutnya 5, berarti ya 28 tetap. 5 bagi 1 di sini kali 2 10. Jadi kita dapatkan 38 per 5 ohm. Ini hambatan totalnya. Nah, dapat nih hambatan total. Sekarang kita mau nyari arus total. Gimana cara nyari arus total? Arus total adalah V total dibagi R total. Gitu ya. V totalnya berapa? Ya ini 15 volt. 15 volt dibagi 38 per 5. Nah, artinya dibalikin kan? Jadi 15 dikali 5 per 38. Maka kita akan dapat arus totalnya 75 per 38 ampere. Gitu ya, gampang ya. Lumayan gampang nih. Tapi panjang banget ini caranya ya. Nah, sekarang tegangan jepitnya. Rumus tegangan jepit itu apa? Tegangan jepit itu adalah arus total dikalikan hambatan luar. Jadi arus totalnya udah kita dapatkan tadi 75 dibagi 38 dikalikan hambatan luarnya mana? Ini kita coba cari ya. Jadi hambatan luar ini adalah jumlah seluruh hambatan di luar hambatan baterai. Jadi ini nggak dihitung gitu ya. Ini kita udah cari hambatannya tadi 28 per 5. 28 per 5. Udah tinggal bagi aja nih. 75 bagi 5 berapa? 15 ya. Kita akan dapatkan 15 kali 28 per 38. Silakan kerjakan berapa ya. Diperkecil jawabannya volt. Oke, terbayang? Mudah-mudahan terbayang ya. Dan kita lanjutkan ke soal nomor. Oke, udah selesai ternyata teman-teman untuk seri keempat. Tunggu seri kelima dan keenam selanjutnya ya. Kalau kita akan ada sebanyak 6 seri. Jika ada pertanyaan, bisa sertakan langsung ke sini. Dan sampai bertemu di seri selanjutnya.